Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan pajak hiburan sebesar 40%. Tarif tersebut berlaku untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Kebijakan ini diteken PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi pada 5 Januari silam. Kenaikan pajak hiburan sebesar 40% diprotes kalangan dunia usaha karena dianggap mengancam keberadaan bisnis hiburan. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Selamat sore Bu Diana dan Pak Gilbert. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nana. Saya mau ke Bu Diana terlebih dahulu ya. Bu Diana, bagaimana kemudian respon para pengusaha DKI terutama ya atas kenaikan pajak hiburan 40% yang sudah diteken oleh PJ Gubernur DKI 5 Januari kemarin? Ya Mbak, kami tetap Mbak ya bahwa meminta pemerintah itu bisa lebih arif dan bijaksana di dalam memberlakukan kenaikan pajak ini karena mereka teman-teman di industri hiburan ini merasakan bahwa berat sekali buat mereka karena pelaku usaha ini bukan cuma dalam keadaan baik-baik tapi tengah mendorong berusaha untuk bisnisnya tuh hidup kembali, untuk bangkit. Tapi kalau belum apa-apa sudah dibebani kenaikan tarif pajak yang seperti ini, tentunya memberatkan. Dan idealnya tentu kenaikan pajak ini kan diberlakukan bila ekonomi sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tapi saat ini kondisi perekonomian baik itu di Jakarta maupun nasional kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi mereka pastinya menjerit dan mereka mengkhawatirkan usaha mereka bahkan bisa tutup Mbak. Dan ini multiplier efeknya banyak. Itu yang mereka keluhkan Mbak. Oke, multiplier efeknya banyak sekali begitu ya karena dikhawatirkan bisa mematikan usaha. Saya mau tanya ke wakil rakyatnya ini, ke DPRD DKI. Bagaimana kemudian DPRD DKI merespon keputusan Pemprov DKI yang menaikkan keputusan kenaikan pajak hiburan 40%? Baik, saya kira perdanya memang sudah dibentuk ya, dan itu mungkin dasarnya dari Pemprov melakukan kenaikan itu. Dan perda itu kan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, artinya udah lama sebenarnya. Dan dari apa yang kita ketahui, Pemprov sendiri sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha. Tarif yang naik ini kan bukan murni 40% sebenarnya seperti yang di media, ada yang 5%, ada yang 10%, jadi sangat bervariasi itu, sampai ada yang 70%, tetapi yang 40% itu saya sudah membaca di dalam pergubnya yang mengatur itu, minim yang naik 40%. Selebihnya itu sebenarnya naik itu agak sedikit di bawah 20 mayoritasnya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi masalah? Mungkin karena media mengatakan 40, bahwa kemudian ini tidak disosialisasikan, saya kira tidak. Sudah saya pertanyakan juga kepada dinas terkait, mereka mengatakan sudah disosialisasikan. Sehingga kalau kemudian muncul lagi di permukaan, saya juga nggak ngerti ada apa gitu. Bahwa kemudian ada yang naik sekali sampai 70 memang ada, tetapi sangat, saya lupa yang mana itu, tapi sangat dikit lah. Umumnya di bawah 20% sebenarnya. Dan itu dasarnya dari undang-undang yang tadi disampaikan oleh Menparekraf ya, Pak Sandi. Jadi Pak Gilbert, menurut DPRD kenaikan pajak hiburan ini masih dalam batas wajar begitu ya? Kalau mengacu kepada undang-undang itu sebenarnya di DKI relatif rendah. Bahwa kemudian ada protes belakangan ini tidak 40% rata, tidak. Ada yang 5% gitu, seperti pusat kebugaran, kemudian hiburan yang lain yang dianggap untuk kesehatan, itu hanya 5%. Tapi seperti panti pijat, ya memang naiknya cukup lumayan itu, kalau nggak salah 20% kalau nggak salah begitu. Jadi tidak merata semua 40% sebenarnya. Meskipun tidak merata, tapi menurut DPRD itu masih wajar? Tentu ada perhitungan dari Bapenda, kita tidak menghitung itu. Kita tidak menghitung berapa, jadi bukan di DPRD perhitungannya. Bahwa kemudian ini kemudian ada muncul ke permukaan, kita juga tidak tinggal diam, kita dengar. Tapi kan karena pertanyaannya Rifana tadi, makanya saya jawab begitu. Kemudian apakah kemudian respon kita melihat penolakan ini
ya kita sampaikan kepada Pemprov, tolong dikaji ulang. Oke. Karena Oke. tadi kan pertanyaannya karena itu, Ya, bahwa ini ya. tidak disosialisasi, tidak juga. Sudah melakukan Baik, sosialisasi. saya mau tanya ke Bu Diana. Bu Diana, sudah ada sosialisasi, sudah ada komunikasi dari pihak Pemprov DKI, dari Bapenda ke para pengusaha hiburan di DKI. Memang sudah ada sosialisasi sebelumnya, sebelum keputusan ini diteken, Bu? Ya Mbak, kalau kami ini di Kadin DKI ini kan sebenarnya menaungi semua Ya. bidang-bidang usaha. Ya. Tapi kami sendiri selaku Kadin DKI itu tidak mendapatkan informasi yang komprehensif ya, selain dari media memang yang tadi sudah Pak Gilbert sampaikan bahwa ada yang 5%, bahkan ada yang juga semuanya malah kan diberi kebijaksanaan. Tapi teman-teman yang memang pelaku usaha di bidang ini, mereka menyampaikan bahwa mereka itu belum mendapatkan sosialisasi dan mereka tidak sepaham dengan apa yang diberlakukan karena merasa bahwa jumlah segitu memberatkan mereka. Itu yang terjadi Mbak. Jadi sosialisasi saya rasa tidak semua, kalaupun mungkin ada disosialisasi. Itu Mbak. Oke, jadi sosialisasi ada tapi tidak menyentuh ataupun tidak sampai sosialisasinya ke semua pengusaha hiburan begitu ya, dan kalaupun ada sosialisasi itu tidak bisa diterima juga oleh teman-teman dari pengusaha hiburan karena memberatkan begitu ya Bu Diana ya? Iya Mbak. Oke. Pak Gilbert, saya ingin tanya ya, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan kan mengatakan bahwa tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40% adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini masih banyak bergantung kepada pemerintah pusat. Saya ingin tanya ya, apakah ini strategi anggaran yang tepat ya untuk menegakkan kemandirian dari pemerintah daerah dengan menaikkan pajak hiburan ini? Nggak ada strategi lain begitu? Ini pertanyaan yang beda ya. Jadi masalahnya ini kan perhitungan dari pusat. Saya tidak berwenang untuk menjawabnya bahwa kemudian DKI kalau mau disamakan dengan provinsi lain tentu beda. DKI itu punya sektor jasa yang sangat kuat dibandingkan dengan provinsi lain. Saya kira DKI mampu. Tapi kalau undang-undang kan bukan hanya berlaku buat DKI. Apakah provinsi lain mampu? Kan ini persoalannya kan saya tidak bisa jawab karena menyangkut provinsi lain, Mbak Rifana. Oke, untuk Lalu DKI kemudian sendiri. masalah ini tadi nah sebentar, tadi kan saya juga udah sampaikan. Kan dulu juga kenaikan tarif Rusunami kan kita minta dari fraksi PDI ya, kita minta PDI Perjuangan minta untuk kemudian itu ditunda sampai bulan 6. Betul. Hal yang sama saya udah sampaikan juga kepada Dinas UMKM karena bukan cuma ini yang naik. Sewa Loksem sama Lokbin juga naik dan saya udah minta untuk kemudian untuk naiknya itu tidak sebesar yang seperti tertera dalam Perda. Memang Perdanya mengatakan demikian. Apakah Perdanya itu tarifnya itu disusun oleh DPRD dengan Pemprov DKI saja? Tidak, itu melalui kajian staf para ahli, kemudian dipublikasikan. Jadi sebenarnya bahwa itu terjadi lagi penolakan begini, saya pikir ya tinggal kita lihat apakah kemudian kita sosialisasikan ulang dengan artian ditunda dulu. Karena seanjuran saya tadi, saya sampaikan kepada Pemprov, tunda dulu sampai bulan 6, karena sama dengan Rusunami tadi. Tapi apakah kemudian Pemprov mampu? Karena masalahnya kan APBD sudah diketok, kemudian anggaran sudah berjalan. Apakah kemudian menjadi default begitu nggak tercapai pendapatan daerah juga kan memalukan buat Pemprov. Buat kita ini juga kita kan bekerja sama-sama begitu ya. Jadi kita mesti melihat ini unsurnya unsur pemerintahan sebenarnya. Oke, tapi apakah kemudian tidak ada cara lain ataupun strategi lain untuk menggenjot pendapatan daerah begitu selain menaikkan pajak hiburan tadi? Tentu banyak, korupsi yang paling penting, hilangkan korupsi. Sangat sederhana jawaban itu. Ya itu kan menghilangkan korupsi kan prosesnya panjang ya. Kita juga agak sulit tuh, tapi strategi anggarannya selain menaikkan untuk jangka waktu singkat tentu tidak bisa. Nggak mungkin, karena ini sudah masuk dalam APBD, sudah perhitungan, anggaran segala macam, dan kemudian sudah dihitung berapa pendapatan daerah, sektor mana yang mesti digenjot, kebetulan ada undang-undang yang mengatur. Nah ini persoalannya yang tadi saya katakan, apakah bisa ditunda nih dengan alasan sosialisasi yang belum menyeluruh, atau kemudian tarifnya perhitungan dari tim ahli kemarin kurang tepat. Kita bisa bicarakan ulang, tapi itu tidak menjadi masalah saya kira. Kita cari solusi lah. Baik, saya mau ke Bu Diana. Bu Diana, ini kan sudah terlanjur diketok ya, dan tadi sudah berjalan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Gilbert. Karena kan pemerintah daerah, Pemprov DKI juga
harus menggenjot pendapatan karena kan kalau tidak tercapai nanti juga memalukan bagi Pemprov DKI. Tapi ada salah satu cara ya kalau nggak salah ini dari pemerintah pusat menyarankan supaya para pengusaha meminta insentif pajak. Itu mungkin jalan yang akan ditempuh nggak? Ya, Ini memang buat ada saya, Mbak Rifana. Siapa yang mesti jawab? Bu Diana. Ya Mbak, memang ada yang disampaikan bahwa ada koreksi fiskal di situ, di mana pengurangan berupa pengurangan pajak pokok itu memang ada salah satu yang disampaikan. Tapi para pelaku usaha ini merasa bahwa tidak signifikan dengan kenaikan pajak yang diterapkan. Jadi harapannya ya tentunya pemerintah bisa mengkaji ulang lah Pak. Dan dengan mengkaji ulang mudah-mudahan nanti bisa lebih bijaksana lagi. Dan yang paling perlu disampaikan di sini bahwa sebenarnya dari teman-teman juga merasa bahwa ini kita belum lagi ada oknum-oknum yang mengganggu teman-teman yang di bisnis hiburan, baik itu pribadi maupun komunitas. Ini kalau memang pemerintah betul-betul juga menjamin ini, salah satunya masukan dari teman-teman yang di bidang itu juga mereka merasa ada kenyamanan. Jadi banyak hal yang perlu tentunya pemerintah juga membantu dalam hal ini. Baik. Gitu loh Mbak, selain dari kebijakan ini dikaji ulang. Oke, jadi Pak Gilbert nanti DPRD DKI kan akan memanggil Bapenda ya. Apa yang ingin dilakukan ataupun ingin diupayakan begitu oleh DPRD DKI ketika melakukan pemanggilan terhadap Bapenda? Apakah akan mendesak supaya ini ditinjau ulang, kemudian ditunda seperti yang tadi Anda katakan? Tentu kita akan bicarakan dan itu transparan kok. Kalau ada yang mau datang di dalam rapatnya silahkan. Kita akan sampaikan kenapa ada penolakan ini karena kan perda ini kan disusun sudah dengan kajian ilmiah yang melibatkan akademisi. Bahwa kemudian penolakan ini apakah karena sosialisasi yang kurang? Kalau kurang ya tentu ditambah. Apakah tarif yang terlalu besar? Kemudian kita coba lihat. Apakah kemudian kalau ditunda 6 bulan bisa menjadi lebih dilaksanakan? Kita akan bicarakan bersama-sama ini dan itu semua akan kita bicarakan dengan Bapenda. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kita juga meminta kepada mereka tolong sosialisasi ulang dan tunda sampai bulan 6 seperti tarif yang naik di dalam sewa rusun. Kemudian juga tarif Loksem Lokbin yang kemarin saya minta tolong ke dinas juga dari fraksi minta tolong juga untuk kemudian dilakukan semacam ya penundaan lah. Bukan penundaan 100%, tapi tarifnya itu kita minta jangan sampai 300.000 yang Loksem Lokbin, 200. Karena perbincangan saya dengan para usernya, pengguna Loksem Lokbin itu untuk 200 mereka masih mampu per bulan. Walaupun sebenarnya tarif ini kan sebenarnya seperti Loksem Lokbin itu sudah tidak naik semenjak 2011. Artinya ada periode 13 tahun tidak naik dan untuk kemudian lokasi berusaha sewanya per bulan 300.000 sebenarnya sudah sangat murah itu. Di tempat lain sewanya cuma dapat 1 juta sebulan begitu untuk usaha. Tapi karena ini Pemprov mungkin ya kita bisa ya nego saya kira begitu. Oke. Kita upayakan lah untuk masyarakat ini apa yang nggak bisa buat masyarakat dengan kepentingan bersama. Baik. Oke, diupayakan katanya janjinya oleh fraksi PDI Perjuangan Bu Diana. Jadi mungkin nanti ada komunikasi Terima ataupun kasih Pak Gilbert. dialog langsung antara Kadin DKI Jakarta ataupun Aspehija ya dengan Bapenda dan juga DPRD. Jadi ketemu nih titik temunya. Tapi langkahnya apa yang terdekat yang akan dilakukan oleh para pengusaha hiburan ini Bu Diana? Ya, kami sih meminta untuk kondisi ini dibuat kondusif. Ya. Jadi apa yang menjadi masukan-masukan dari teman-teman, tentunya saya berusaha untuk mengakomodir, tetapi tetap berpesan bahwa kondisi ini, apalagi kondisi sedang pesta demokrasi. Jadi kami tetap menekankan Mbak untuk kondusivitas tetap dijaga. Itu Mbak. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana hasil komunikasi ataupun pemanggilan dari DPRD DKI Jakarta kepada Bapenda ya, Bapenda Pemprov DKI akan seperti apa nantinya dan semoga segera ada titik temu dan tidak merugikan pihak manapun ya.
atas kebijakan yang sudah diteken oleh Pemprov DKI di mana pajak hiburan ini naik 40%. Terima kasih sekali Pak Gilbert Simanjuntak, Komisi B DPRD DKI Jakarta, dan Budiana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu, Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Nana, izin live.